Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Nama saya Indra Putra Kodena dari kelas 10 PLG 2. Saya akan menjelaskan tentang bab 5 tentang pemrograman terstruktur dan bab 6 pemrograman berorientasi objek atau biasa disingkat PBO. 1. Penggunaan tipe data. Tipe data merupakan konsep dasar yang penting dalam pemrograman. Dengan memahami tipe data, programmer dapat menentukan cara mengoperasikan data dan menentukan apa yang bisa dilakukan dengan data tersebut. A. Tipe data in. Tipe data in atau integer sering dimanfaatkan untuk melakukan perhitungan aritmatika dan perbandingan. B. Penggunaan tipe data float. Tipe data float adalah tipe data yang mampu menyimpan data bilangan real atau pecahan. Tipe data float memiliki penyimpanan sebesar 32 bit. C. Penggunaan tipe data char. Tipe data char digunakan untuk menampung satu karakter, baik huruf, angka, simbol, atau karakter khusus lainnya. D. Penggunaan tipe data bool. Tipe data boolean digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran. Nilai kebenaran diperoleh dari operasi logika yang diterapkan. B. Struktur sekuensial. Struktur sekuensial adalah struktur runtunan yang terdiri dari satu atau lebih instruksi. C. Struktur kontrol percabangan. Struktur kontrol percabangan adalah struktur yang menggunakan kondisi dalam menjalankan aksi sehingga memungkinkan akan adanya instruksi tidak dijalankan karena kondisi prasyarat tidak terpenuhi. Nah, ini ada karakteristik percabangan. 1. Pengambilan keputusan. Struktur kontrol percabangan memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. 2. Fleksibilitas. Struktur kontrol percabangan memberikan fleksibilitas dalam merancang algoritma karena memungkinkan untuk mengubah alur eksekusi berdasarkan kondisi yang ada. 3. Pemilihan alur eksekusi. Program dapat memilih alur eksekusi yang berbeda berdasarkan kondisi yang diberikan. Percabangan satu kondisi. Percabangan satu kondisi dilakukan dengan hanya melibatkan satu kondisi prasyarat. Jika kondisi benar, maka peluang pernyataan akan dikerjakan. Sedangkan jika kondisi salah, maka langsung meloncat mengerjakan instruksi selanjutnya yang berada di luar blok if. Berikut contoh program percabangan satu kondisi. Include IOStream, in main, in angka, std code, masukkan sebuah angka, std jin angka, if angka 0, std code, angka yang dimasukkan adalah positif, std ndl, return O. Berikut dari program di atas, masukkan sebuah angka 10, angka positif. Percabangan dua kondisi. Percabangan dua kondisi adalah percabangan yang menjalankan aksi baik jika suatu memenuhi prasyarat atau tidak memenuhi prasyarat. Misalnya, ketika berbelanja di toko, jika total belanjaan lebih dari 100.000, maka akan mendapatkan diskon 10%. Namun, jika total belanja tidak lebih dari 100.000, maka akan mendapatkan diskon 5%. 3. Percabangan banyak kondisi. Percabangan banyak kondisi adalah percabangan yang memiliki banyak prasyarat yang memungkinkan. 4. Percabangan bersarang. Percabangan bersarang adalah percabangan kompleks di mana di dalam percabangan akan ada percabangan lagi. 5. Perintah switch cache. Perintah switch cache adalah perintah yang digunakan untuk menangani pengambilan keputusan
yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif dalam penyelesaian. D. Struktur kontrol perulangan. Struktur kontrol perulangan adalah struktur kontrol yang mengatur sekumpulan perintah untuk dijalankan serta berulang atau biasa loop. Nah, di sini kita akan membahas array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan array 3 dimensi. Array 1 dimensi. Array 1 dimensi adalah struktur data yang terdiri dari sekumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama, disusun dalam urutan linear dan diakses menggunakan indeks. 2. Array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah struktur data yang terdiri dari 2 buah baris dan m buah kolom, di mana setiap elemen dalam array diidentifikasi oleh 2 indeks, yaitu indeks baris dan indeks kolom. C. Array 3 dimensi. Array 3 dimensi adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk kubus atau volume dengan lapisan baris dan kolom. 2. Struktur data dinamis. 2. Struktur data dinamis. Struktur data dinamis adalah struktur data yang elemen datanya tersusun secara sekuensial, linear, dan kapasitasnya tidak tetap, dinamis. A. Linked list. Linked list adalah salah satu bentuk struktur data yang berisi kumpulan data node yang tersusun secara sekuensial, saling sambung menyambung, dinamis, dan tidak terbatas. B. Stack. Stack adalah suatu susunan koleksi data di mana data yang dapat ditambahkan akan dihapus selalu dilakukan pada bagian akhir data yang disebut top of stack. Memasuki bab 6, pemrograman berorientasi objek atau PBO. Penerapan sistem kelas, objek, metode, dan package. Pemrograman berbasis objek PBO adalah pemrograman yang menggunakan konsep objek. 1. Kelas. Kelas adalah cetak biru blueprint dari objek, atau dengan kata lain, sebuah kelas menggambarkan ciri-ciri objek secara umum. 2. Objek. Objek adalah gabungan antara beberapa data dan fungsi yang masing-masing bekerja bersama-sama dan tidak dapat dipisahkan. 3. Metode. Metode atau metode adalah prosedur yang diprogram yang didefinisikan sebagai bagian dari sebuah kelas dan tersedia untuk setiap objek yang diinstansasi dari kelas tersebut. 4. Package. Package adalah sebuah cara untuk mengorganisir kode dalam bentuk kelompok yang terstruktur dan terorganisir. Macam akses modifier. Macam-macam akses modifier. Akses modifier dalam pemrograman berorientasi objek adalah hak akses yang diberikan kepada variabel, metode, atau kelas untuk mengatur tingkat aksesibilitasnya. 1. Private access modifier. Private access modifier adalah jenis modifier yang digunakan untuk menyembunyikan data atau fungsi anggota kelas dan kode di luar kelas itu sendiri. Protected access modifier. Protected access modifier adalah salah satu jenis access modifier yang digunakan dalam bahasa pemrograman seperti C++ untuk mengatur aksesibilitas dari kelas, atribut, dan metode. 3. Public access modifier. Public access modifier adalah jenis modifier yang digunakan untuk membuat anggota kelas, baik variabel maupun fungsi, dapat diakses dari mana saja dalam program, baik dari dalam kelas itu sendiri maupun dari luar kelas. 4. Default access modifier. Karakteristik PBO. Karakteristik pemrograman berorientasi objek. Karakteristik PBO adalah pilar-pilar konseptual yang tidak hanya menggambarkan cara kerja PBO, tetapi juga mengilustrasikan nilai dan manfaat yang diperoleh dan dari menerapkan pendekatan ini dalam proses pengembangan perangkat lunak. 1. Enkapsulasi.
Enkapsulasi atau pengabdian adalah membuat properti menjadi modifier privat, sehingga dapat melindungi data dan membuat kelas mudah dikelola. 2. Interface. Interface adalah sebuah konsep yang memungkinkan untuk mendefinisikan sebuah set dari metode tanpa memberikan implementasi konkret dari metode tersebut. 3. Pewarisan. Pewarisan inheritance adalah salah satu konsep kunci dalam paradigma pemrograman berorientasi objek. Konsep ini memungkinkan sebuah kelas untuk mewarisi properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. 4. Polymorphisme. Polymorphisme atau polymorphisme adalah kemampuan untuk mempunyai beberapa bentuk kelas yang berbeda. Labana, are you ready? Kicau, kicau, kicau mania.